Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam GKJ Joglo. Semoga saudara semua dalam keadaan damai sejahtera. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Matius 18 ayat 6 demikian. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, ayat ini sangat membekas dalam ingatan saya. Ketika lebih dari 20 tahun yang lalu, ayat ini disampaikan oleh seorang pendeta dalam acara pembinaan guru sekolah minggu, di mana saya menjadi salah satu pesertanya. Ayat ini disampaikan dalam konteks untuk memberi peringatan kepada kami agar kami memiliki komitmen yang sungguh dalam mengemban tanggung jawab untuk menjadi para pengajar ibadah anak. Kepercayaan yang diberikan kepada kami bukan hanya menuntut harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi juga untuk membekali diri dengan berbagai macam kemampuan mengajar sehingga firman Tuhan dapat ditangkap oleh anak-anak, juga agar kami dapat memiliki spiritualitas yang baik sehingga firman itu akan dapat dirasakan oleh anak-anak melalui kehidupan para pelayan Tuhan. Ayat ini disampaikan kepada murid-murid Yesus ketika sebelumnya mereka bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang merendahkan dirinya dan mau menjadi seperti anak kecil dengan hati yang murni dan tulus. Sebaliknya, kepada para murid yang disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk mengemban tugas sebagai pengajar, ia dengan keras menegur, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, peringatan ini sungguh sangat keras. Batu kilangan adalah batu yang besar, yang biasanya digunakan oleh orang-orang pada masa Yesus untuk menggiling bulir-bulir gandum. Bayangkan, jika batu itu diikatkan di leher seseorang, lalu ia dilemparkan ke laut, tentu berakibat kematian. Memang ada yang mengatakan mengikat batu kilangan di leher ini merupakan salah satu bentuk hukuman yang dilakukan oleh masyarakat Timur Tengah, bahkan Yunani pada masa lampau. Namun bisa jadi ungkapan ini adalah kiasan yang dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pengajar ketika ia tidak bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudaraku, setiap kita juga diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memikul tanggung jawab. Entah kita sebagai orang tua, sebagai seorang pekerja di kantor atau di perusahaan, sebagai anggota atau bahkan pemimpin dalam sebuah organisasi, sebagai pelayan Tuhan di gereja, entah melayani di komisi atau dalam kemajelisan, atau melayani dalam tugas-tugas gereja yang bersifat insidentil. Melalui itu semua Tuhan menguji seberapa besar tanggung jawab kita atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Memang tugas-tugas itu tidak melulu merupakan tugas mengajar. Namun bukankah apapun yang kita lakukan sebagai orang Kristen adalah sarana kita mengajar kepada orang lain tentang hidup yang dikehendaki oleh Kristus? Sebab hidup kita adalah Alkitab terbuka yang dapat dibaca dan dilihat oleh orang lain. Saudara, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Usai saya berdoa, Bapak Ibu Saudara dapat melanjutkannya dengan doa-doa pribadi. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami menaikkan segala syukur untuk berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ampunkanlah segala kesalahan kami ya Tuhan, jika ternyata kami kurang mampu untuk bertanggung jawab atas tugas dan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Namun kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang telah pulih dari sakit penyakit mereka. Demikian pula Tuhan, kami ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sudah memasuki demensia. Kami sungguh berdoa untuk keluarga yang mendampingi,
Kiranya mereka Engkau tambahkan kesabaran dan juga ketabahan dalam mendampingi anggota keluarga mereka yang telah demensia ini. Demikian pula kami ingat akan anak-anak mudamu dalam usia mereka yang produktif, agar mereka dapat bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Mereka dapat memanfaatkan waktu dengan seoptimal mungkin. Ya Allah, inilah seru dan doa kami. Jika nanti kami hendak mengistirahatkan tubuh kami, berkatilah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.